Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas mengenai manajemen laboratorium, yaitu materinya manajemen pelayanan prima di channel ATLM Indonesia, media pembelajaran online bagi analis kesehatan atau teknologi laboratorium medik, mahasiswa, mahasiswi D3, D4 teknologi laboratorium medik. Oke, langsung saja kita bahas pelayanan prima kesehatan. Yang mana pelayanan prima kesehatan itu endingnya yang diinginkan adalah mutu pelayanan kesehatan. Nah, kita mulai dulu. Pelayanan prima kesehatan merupakan suatu bentuk pelayanan yang tak lepas dari bagaimana suatu organisasi meningkatkan dan menjaga mutu dalam melayani pelanggan atau customer. Pelayanan prima merupakan hasil dari membuat peningkatan pelayanan yang terus-menerus menjadi sukses. Layanan kesehatan yang diberikan seseorang kepada klien sesuai dengan standar pelayanan minimal atau maksimal. Ditambah dengan satu atau dua pelayanan yang dituntut atau dibutuhkan oleh klien dan mampu diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan, yaitu akhirnya terbentuklah mutu pelayanan kesehatan. Nah, mengenai mutu pelayanan kesehatan itu ada beberapa pandangan-pandangan. Jadi pandangan-pandangan menurut beberapa hal dari segi aspek. Yang pertama, pasien atau masyarakat. Mereka ingin mendapatkan empati, menghargai, tanggap sesuai dengan kebutuhan dan ramah. Itu yang diinginkan dari pasien atau masyarakat. Sementara apabila dari sudut pandang petugas kesehatan, itu bebas melakukan segala sesuatu secara profesional, sesuai dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan peralatan yang memenuhi standar. Sementara menurut manajer atau administrator, mendorong manajer untuk mengatur staf dan pasien atau masyarakat dengan baik. Nah, sudut pandang terakhir, pemilik atau yayasan menuntut agar si pemilik ini memiliki tenaga profesional yang bermutu dan cukup ya. Oke. Nah, kita masuk lagi ke pelayanan prima laboratorium kesehatan. Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan laboratorium profesional yang memiliki hal-hal pertama mutu, kualitas, bersifat efektif dan juga efisien ya, sehingga memberikan kepuasan pada kebutuhan dan keinginan lebih dari yang diharapkan pelanggan atau pasien. Ini pastinya seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu, tuntutan pelayanan yang memuaskan pelanggan, maka diperlukan persyaratan agar dapat dirasakan oleh setiap pelayan untuk memiliki kualitas kompetensi yang profesional, karena akan menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap kegiatan ya. Jadi penting di sini terkait dengan pelayanan laboratorium yang melakukan pelayanannya itu adalah tenaga kesehatan yang kompeten, profesional ya kan di bidangnya, serta mengetahui kode etik pelayanan laboratorium. Nah, lanjut lagi kita masuk ke unsur-unsur kualitas pelayanan prima. Unsur pertama yaitu penampilan. Personal dan fisik sebagaimana layanan kantor depan itu resepsionis ya, memerlukan persyaratan seperti wajah harus menawan, badan harus tegap atau tidak cacat, tutur bahasa menarik, familiar dalam perilaku, penampilan penuh percaya diri, busana harus menarik. Ini segala penampilan ya. Kemudian yang kedua, tepat waktu dan janji. Nah, secara utuh dan prima, petugas pelayanan dalam menyampaikan perlu diperhitungkan janji yang disampaikan kepada pelanggan. Jadi harus tepat waktu, misalnya hasil lab 2 jam selesai. Jadi bukan sebaliknya ya, selalu ingkar janji.
Demikian juga waktu jika mengutarakan 2 hari selesai harus betul-betul dapat memenuhinya. Hasil lab PA atau hasil lab urin esbah misalnya dijanjikan sehari atau 2 hari, berarti memang harus tepat waktu. Kemudian yang ketiga, kesediaan melayani. Di sini penting ya, sebagaimana fungsi dan wewenang harus melayani kepada para pelanggan, konsekuensi logis petugas harus benar-benar bersedia melayani kepada para pelanggan. Jadi melayani sepenuh hati ya, seperti itu. Nah, kemudian kita pindah yang nomor 4, pengetahuan dan keahlian. Nah, di sini penting sekali, sebagai syarat untuk melayani dengan baik, petugas harus mempunyai pengetahuan dan keahlian. Kompeten di bidangnya ya. Petugas pelayanan harus memiliki tingkat pendidikan dan pelatihan tertentu yang disyaratkan dalam jabatan, memiliki pengalaman luas di bidangnya. Jadi apabila ingin melayani laboratorium patologi anatomi misalnya, harus melakukan pelatihan khusus ya di bidang patologi anatomi minimal 3 bulan, 6 bulan misalnya, atau 1 tahun. Jadi memiliki skill yang khusus di bidangnya. Kemudian nomor 5, kesopanan dan ramah tamah. Ini penting ya, menjadi budaya kerja. Masyarakat pengguna jasa pelayanan itu berbeda tingkat status ekonomi dan sosial, rendah maupun tinggi. Terdapat perbedaan karakternya ya. Maka petugas pelayanan masyarakat dituntut adanya keramah tamahan yang standar dalam melayani. Sabar, tidak egois, dan santun dalam bertutur kepada pelanggan. Jadi pelanggan dengan mendapatkan pelayanan seperti ini maka akan merasakan nyaman dan puas ya terhadap pelayanan tersebut. Nah, yang keenam, keterbukaan. Secara pasti bahwa setiap urusan atau kegiatan yang memperlakukan izin, maka ketentuan keterbukaan perlu ditegakkan. Keterbukaan ini akan mempengaruhi unsur-unsur kesederhanaan, kejelasan informasi kepada masyarakat. Jadi ada 6 ya. Kita lanjut lagi yang 7, yaitu pastinya inilah kejujuran dan kepercayaan inilah kunci dalam pelayanan prima di laboratorium ya. Penyelenggaraan pelayanan harus transparan dari aspek kejujuran, yaitu jujur dalam bentuk aturan pertama, jujur dalam pembiayaan, kemudian jujur dalam penyelesaian waktunya. Jujur ini penting ya. Dengan kejujuran ini petugas pelayanan maka muncul pelayanan yang dipercaya dari segi sikapnya. Dapat dipercaya dari tutur katanya. Dapat dipercaya dalam menyelesaikan akhir pelayanan. Jadi penting nih ya, karena kejujuran itu luar biasa dan memang ini dipegang oleh pasien dalam hal pelayanan laboratorium. Nomor 8, kepastian hukum. Secara sadar bahwa hasil pelayanan terhadap masyarakat yang berupa surat keputusan atau hasil laboratorium harus mempunyai legitimasi kepastian hukum. Jadi hasil lab itu berupa kepastian hukum dalam artian memang hasil labnya itu ada logo instalasi laboratorium ini, nama dan lain-lain, tanda tangan. Itu adalah sebuah kepastian hukum legal bahwa memang ini memiliki legalitas apabila digunakan nanti sebagai alat bukti misalnya di pengadilan misalnya. Jadi setiap hasil yang tidak mempunyai kepastian hukum jelas akan mempengaruhi sikap masyarakat. Nah, yang ke-9, kesederhanaan ya teman-teman. Pastinya sederhana ini adalah prosedur dan tata pelayanan kepada masyarakat untuk diperhatikan kemudahan. Pertama, tidak berbelit-belit dalam pelaksanaan. Simpel ya intinya di sini. Kita pindah lanjut ke yang nomor 10. Unsur-unsur kualitas pelayanan prima, yaitu efisien dan efektif. Di sini kita tahu pelayanan yang baik mengutamakan efisiensi dan efektivitas.
dari berbagai aspek sumber daya sehingga menghasilkan pertama, biaya yang murah, waktu yang singkat dan tepat, serta hasil kualitas yang tinggi. Jadi di sini memiliki nanti indikator mutu pelayanan, turnaround time, waktu respon, inilah bagian dari efisien dan efektif. Kemudian yang nomor 11 dari segi biaya. Pelayanan yang baik juga memperhatikan kewajaran dalam penentuan pembiayaan. Pembiayaan harus disesuaikan dengan daya beli masyarakat. Dan pengeluaran biaya harus transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini tarif atau biaya pemeriksaan laboratorium penting ya diatur biayanya dan disesuaikan, terutama apabila itu sebuah rumah sakit umum atau puskesmas. Seminimal mungkin itu biayanya lebih murah ya ketimbang yang lain, sehingga terjangkau bagi masyarakat. Kemudian yang 12 itu masalah rasial, artinya di sini anti rasial. Jadi pengurusan pelayanan dilarang membeda-bedakan kesukuan, agama, aliran dan politik. Ya, dengan demikian segala urusan harus memenuhi jangkauan yang luas dan merata. Nah, itu tadi ada 12 unsur-unsur kualitas pelayanan prima. Nah, dalam hal ini kita melihat dulu prinsipnya dalam pelayanan prima itu ada 3A. Apa saja 3A tersebut? Nah, yang pertama pelayanan prima berdasarkan konsep attitude atau sikap. Ini terbagi 3 setidaknya ya, melayani pelanggan berdasarkan penampilan yang sopan dan serasi seperti unsur-unsur tadi ya. Melayani pelanggan dengan berpikir positif, sehat dan logis. Kemudian yang ketiga, melayani pelanggan dengan sikap selalu menghargai. Nah, yang kedua pelayanan prima berdasarkan attention atau perhatian. Nah, di sini pertama mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan. Jadi di sini sifatnya itu memahami ya, memahami. Oke, atau empati. Kemudian mengamati dan menghargai kepada para pelanggannya. Dan yang ketiga mencurahkan perhatian penuh pada para pelanggan. Ini adalah attention. Sementara yang ketiga yaitu pelayanan prima berdasarkan action, tindakan. Jadi pelaksanaannya. Yang pertama mencatat setiap pesan para pelanggan. Di sini penting ya, di sini apa saja yang diperlukan. Kemudian mencatat kebutuhan pelayanan. Lalu yang ketiga menegaskan kembali kebutuhan pelayanan. Keempat mewujudkan kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan masih mau kembali setia untuk memanfaatkan pelayanan yang diberikan. Misalnya di sini pelayanan laboratorium medik. Penting ya di sini ya teman-teman, karena hidupnya organisasi atau hidupnya laboratorium ditentukan oleh banyaknya pelanggan. Nah, sekarang kita pindah ke faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Yang pertama jumlah petugas. Jumlah petugas merupakan salah satu aspek yang menunjang pelayanan kepada pasien. Petugas yang kurang menyebabkan penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan tidak maksimal. Artinya keteteran ya, pasien banyak, petugas sedikit, dan kurang memenuhi kepuasan pasien. Dan juga kewalahan bagi petugas. Jadi diperhitungkan di sini analisis beban kerja sehingga jumlah petugasnya sesuai atau setara dengan pasiennya. Yang kedua, ketersediaan dan kelengkapan fasilitas. Ini sangat penting ya, terkait dengan sarana prasarana. Fasilitas merupakan sarana bantu bagi instansi dan tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan kepada pasien. Jadi laboratorium di sini memenuhi fasilitas yang memadai. Ruang tunggu, kemudian lagi adanya WC misalnya. Keadaan fasilitas yang memadai akan membantu terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada pasien. Ini menjadi dua hal yang mempengaruhi.
Sekarang yang ketiga, kehandalan petugas. Keandalan berhubungan dengan tingkat kemampuan dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan kepada pasien. Jadi petugasnya handal dan cekatan dalam hal melakukan pelayanan kesehatan, terutama bidang laboratorium medik. Kemudian ketanggapan petugas. Nah, ini tanggap ya. Ketanggapan petugas berhubungan dengan aspek kesiagaan dari petugas dalam memenuhi kebutuhan pasien akan pelayanan yang diinginkan. Misalnya yaitu terkait dengan pelayanan laboratorium di sini, pelayanan berupa pemeriksaan yang diperlukan oleh pasien. Jadi di sini salah satunya adalah teknik pengambilan darahnya misalnya, kemudian tersedianya sarana prasarana seperti botol urin yang standar, kemudian ruang tunggu yang baik. Jadi di sini yang pentingnya ya, tingkat kesigapan petugas kesehatan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi penilaian pasien atas mutu pelayanan yang diselenggarakan. Jadi di sini jam pelayanan penting juga dari hal terkait di sini, dan pelayanan yang diberikan oleh petugas itu cepat, mudah, dan tidak menyita waktu yang lama terhadap pasien dan tidak terlalu lama menjadi pasien menunggu di ruang tunggu terhadap menunggu antrian saat dia ingin dilayani dalam pengambilan darah. Oke ya, kita pindah ke dimensi kualitas pelayanan prima kesehatan. Nah, di sini yang pertama, ketepatan waktu pelayanan itu berkaitan dengan waktu tunggu dan proses. Ini penting karena terlalu lama waktu tunggu itu pasien jenuh dan gelisah. Sehingga di sini perlu ditetapkan laboratorium waktu tunggu berdasarkan SPM ya, standar pelayanan minimal itu tidak lebih dari 140 menit untuk pemeriksaan laboratorium di pelayanan misalnya voli klinik ya, untuk rawat jalan di laboratorium. Kemudian yang kedua, kualitas pelayanan berkaitan dengan akurasi dan ketepatan pelayanan. Pastinya di sini hasil pemeriksaan labnya memang tepat, teliti ya, dan sesuai dengan kondisi yang dialami pasien. Kemudian yang ketiga, kualitas pelayanan berkaitan dengan kesopanan dan keramahan pelaku bisnis. Di sini penting menjadi seorang petugas lab yang ramah terhadap pasien dan tidak ketus ya berbicara, sehingga pasien merasa nyaman dengan tutur kata kesopanan yang oleh petugas tersebut. Kemudian yang keempat, kualitas pelayanan berkaitan dengan tanggung jawab dalam penanganan keluhan pelanggan. Di sini ada keluhan-keluhan pelanggan yang bisa ditampung dan untuk dievaluasi dan diperbaiki. Jadi di sini penting adanya kotak saran misalnya. Kemudian nomor 5, kualitas pelayanan berkaitan dengan sedikit banyaknya petugas yang melayani serta fasilitas pendukung lainnya. Penting di sini terkait dengan fasilitas pendukung lainnya. Misalnya adanya televisi misalnya untuk menghilangkan kejenuhan pasien selama menunggu hasil laboratorium misalnya, atau display koran. Kemudian yang keenam ya, kualitas pelayanan berkaitan dengan lokasi, ruangan tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan petunjuk atau panduan lainnya. Jadi laboratorium yang ideal itu berada di dekat poliklinik, rawat jalan, atau dekat dengan IGD, atau dekat dengan wilayah area muka. Jadi laboratorium yang kurang tepat itu berada di belakang. Jadi laboratorium bangunannya selalu di depan tengah ya. Karena di sini mudah diakses oleh pasien yang rawat jalan. Kemudian laboratorium ini lebih banyak 60% itu terkait dengan IGD ya, ketimbang ruang perawatan. Jadi lebih dekat dengan IGD. Kemudian lagi di sini pastinya tempat parkir itu lebih dekat ya, tidak jauh untuk menjangkau. Ketersediaan informasi, papan nama, posisi laboratorium di mana, dan ada penunjuk arahnya. Ya, oke ya itu. Kemudian nomor 7, kualitas pelayanan itu berhubungan dengan kondisi lingkungan.
Jadi laboratorium itu harus bersih, ruang tunggunya cukup atau kursinya itu bagus atau tidak mengalami kerusakan dan nyaman. Fasilitas musik mungkin bila ada, kemudian AC sentral ya, alat komunikasi dan lainnya. Yaitu tadi alat komunikasi salah satunya adalah televisi. Bila perlu ada hotspot WiFi yang free atau gratis. Oke, kita pindah ke pelayanan prima bidang kesehatan menurut instruksi Menteri Kesehatan Indonesia, Republik Indonesia nomor 828 Menkes 7 tahun 99. Yang pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah mengupayakan paparan yang jelas melalui papan informasi atau petunjuk yang mudah dipahami dan diperoleh pada setiap tempat atau lokasi pelayanan sesuai dengan kepentingannya. Menyangkut prosedur atau tata cara pelayanan itu penting ya. Kemudian pendaftaran, jadi ada skema atau alur ya. Kemudian pengambilan sampel atau hasil pemeriksaan, biaya atau tarif pelayanan serta jadwal atau waktu pelayanan. Ini penting sekali terkait dengan informasi yang diterima oleh pasien, prosedur tata caranya dan biayanya. Bila perlu memang harus displaykan biaya pemeriksaan agar pasien tahu pemeriksaan ini biayanya sudah ada patokannya sehingga bisa menjumlah dan mengira-ngira mengkalkulasi apabila ingin melakukan pemeriksaan yang lain. Oke ya. Yang kedua, setiap aturan tentang prosedur atau tata cara atau petunjuk seperti yang tersebut di atas tadi ya harus dilaksanakan secara tepat. Itu pasti ya. Konsisten, terus-menerus, berkonsekuensi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kita pindah yang nomor 3, yaitu hak dan kewajiban pemberi atau penerima pelayanan. Diatur secara jelas setiap persyaratan yang diwajibkan dalam rangka menerima pelayanan harus mudah diperoleh ya. Dan berkaitan langsung dengan kepentingan pelayanan serta tidak menambah beban masyarakat penerima pelayanan. Jadi di sini tidak menambah beban ya terkait dengan pelayanan laboratorium. Kemudian yang nomor 4, tersedia loket informasi dan kotak saran bagi penerima pelayanan. Ini ada ya, yang mudah dilihat atau dijumpai pada setiap tempat pelayanan. Saran yang masuk harus selalu dipantau dan evaluasi. Bila perlu, diberi tanggapan atau tindak lanjut dalam rangka upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan. Jadi nanti saran-saran ini dikumpulkan lalu dimasukkan dalam rapat bulanan untuk dibahas dan dievaluasi, ditindaklanjuti, ya kan? Oke, seperti itu ya. Nah, kita pindah yang selanjutnya untuk yang nomor 5, yaitu penanganan proses pelayanan sedapat mungkin dilakukan oleh petugas yang berwenang atau kompeten, mampu, terampil, dan profesional. Jadi di sini kalau memang dia bekerja di laboratorium medik, artinya dia memiliki kualifikasi ijazah seorang ahli teknologi laboratorium medik, misalnya ya. Dan di sini dia memiliki berbagai keterampilan spesifik ya di bidang yang dia layani. Jadi memang tahapannya ini memang syaratnya dia memiliki ijazah, kemudian sumpah profesi, UKOM ya, kemudian dia memiliki STR, memiliki SIV, ATLM, dan terakhir adalah kredensial. Ini penting ya, mengenai kompetensi dan profesional. Yang sesuai spesifikasi tugasnya. Setiap pelaksanaan pemberian pelayanan dan hasilnya harus dapat menjamin perlindungan hukum dan dapat dijadikan alat bukti yang sah. Jadi di sini ada masalah perlindungan hukum, legal ya. Ini materinya teman-teman bisa melihatnya di materi selanjutnya. Ya, yang sudah saya bahas sebelumnya. Oke. Nomor 6, selalu diupayakan untuk menciptakan pola pelayanan yang tepat sesuai dengan sifat dan jenis pelayanan. Jadi sifatnya bagaimana, jenis pelayanannya bagaimana. Misalnya bidang laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, bank darah, atau mikrobiologi klinik, atau molekuler. Jadi berbeda ya. Yang bersangkutan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas dalam pelaksanaannya. Nah, lanjut yang nomor 7.
biaya atau tarif pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhitungkan kemampuan masyarakat. Nah, ini tadi yang di unsur-unsur komponen dari pelayanan prima ya. Hendaknya diupayakan untuk mengatur mekanisme pungutan biaya yang memudahkan pembayarannya. Jadi pembayarannya ini satu pintu ya, misalnya di kasir tertentu ya. Di situ bayar dulu baru kita layani supaya lebih mudah si pasien dalam hal pembayaran dan koordinasi. Dan tidak menimbulkan biaya tinggi. Jadi dengan satu pintu tadi biayanya dapat ditekan sehingga tidak perlu biaya-biaya yang lain. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaannya harus cermat agar tidak terdapat titipan atau pungutan oleh instansi lain. Jadi jangan sampai ini terjadi. Nah, lanjut lagi kita masuk yang nomor selanjutnya, nomor 8. Pemberian pelayanan dilakukan secara tertib, teratur dan adil. Tidak membedakan status sosial masyarakat. Cakupan atau jangkauan pelayanan diupayakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata. Oke ya. Nomor 9, kebersihan dan sanitasi lingkungan, tempat dan fasilitas pelayanan harus selalu dijamin melalui pelaksanaan pembersihan secara rutin dan penyediaan fasilitas pembuangan sampah atau kotoran secukupnya sesuai dengan kepentingannya. Jadi di sini dibersihkan secara rutin, misalnya laboratorium dilakukan pembersihannya jadwalnya 2 kali, pagi dengan siang, ya kan? Kemudian ada sampah infeksius dan tidak infeksius. Itu penting juga ya, terkait dengan membedakan sampah yang infeksius tadi yang memang harus pemusnahannya dengan cara khusus, dan sampah rumah tangga, sampah yang non infeksius. Nah, selanjutnya nomor 10. Selalu diupayakan agar petugas memberikan pelayanan dengan sikap ramah dan sopan. Ini penting sekali terkait dengan sikap ya. Serta berupaya meningkatkan kinerja pelayanan secara optimal dengan kemampuan pelayanan yang tersedia dalam jumlah dan jenis yang cukup. Nah, ini penting sekali. Kinerjanya yang optimal, kemampuan pelayanan tersedia, yaitu jumlahnya, parameternya yang memang cukup, tidak menyebabkan si pasien ini harus melakukan pemeriksaan di laboratorium lain untuk melengkapinya, dan jenisnya cukup. Oke, kita pindah ke tipe pasien di unit pelayanan kesehatan. Ini misalnya di laboratorium medik ya, di laboratorium kesehatan. Kita bisa melihat tipe pasien. Tipe pasien yang pertama, pasien yang ekspresif. Jadi dia pasien yang mempunyai sifat tegas. Terlihat seperti pemarah karena mungkin kesal dengan sesuatu atau seseorang. Ini ekspresif ya. Dia ini tegas. Yang kedua, pasien penggertak. Ini pasien yang mempunyai kecenderungan untuk memojokkan atau memaksa lawan bicara untuk mempertahankan diri. Jadi di sini dia sifatnya itu menggertak. Jadi dia sehingga kalau misalnya petugas yang kurang cukup keilmuan atau profesional, dia akan ciut ya karena gertakan tadi. Yang kedua, pasien keras kepala. Nah, ini dia mau dengan keputusannya sendiri. Pasien yang tidak mudah menyatakan setuju, berpegang teguh pada pemikirannya sendiri, meskipun terkadang salah. Jadi di sini dia mungkin mendapat informasi dari luar atau dari internet, dari seseorang. Kemudian dia memiliki berbicara keras kepala dengan prinsip dia. Padahal dia bukan bidang ilmunya yang bercerita atau mengisahkan mengenai sesuatu tentang hal terkait dengan pemeriksaan laboratorium. Nah, kemudian pasien serba tahu. Nah, ini yang lain lagi. Pasien yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai pelayanan di rumah sakit, pelayanan laboratorium, dan banyak bertanya. Ini yang pasien yang mungkin kesalahannya nanti apabila petugasnya tidak memiliki literatur keilmuan yang luas, mungkin akan kalah atau mungkin kurang bisa mengimbangi pertanyaan dari pasien ini. Nah, yang terakhir, pasien yang analitis. Ini berhitungnya. Pasien yang menginginkan info sebanyak-banyaknya, mempunyai kekuatan logika dalam berpikir. Dia menggunakan perhitungan-perhitungan yang sifatnya logika dan kekuatannya yaitu secara analitis.
Oke ya, ada 5 tipe pasien di unit pelayanan laboratorium. Nah, kita pindah lanjut ke pola pikir dalam upaya pelayanan prima. Yang pertama, kita ringkasannya sebanyak 10, yaitu from provider to custom orientation, kemudian from tolerant to higher standard. Jadi di sini berorientasi customer, kemudian memiliki standar tinggi ya. Kemudian from director for empowerment. Jadi penting juga ini yang ketiga ya. Kemudian from employed as able resource to appliant to customer. Jadi di sini kita berdasarkan itu ya. Jadi berubah paradigmanya. Jangan kita merasa dari kita sebenarnya dari orang lah, dari kita melakukan pelayanan. Kemudian from reaktif to proaktif. Jadi di sini proaktif dalam hal terkait dengan keluhan-keluhan dari pasien misalnya. Kemudian from traditional and safety to experimentation and risk. Jadi di sini penting malah manajemen risiko ya yang kita utamakan dan bersifat hal-hal yang terkait dengan yang lainnya terkait pelayanan laboratorium, risiko-risiko kita hitung, kita evaluasi. Kemudian yang ketujuh, from proses result to satisfaction, ya kan? Ini penting juga. Jadi kita selalu mengutamakan proses dan hasil, kembali kita ubah ke satisfaction. Nomor 8, from to protection to teamwork across lane. Jadi penting di sini adalah kerja sama tim ya. Nomor 10, from they thinking menjadi win-win situation. Jadi sini adalah win-win solution ya. Jadi solusi-solusi yang menang sama menang ya kan. Kemudian yang 10, from cynicism to optimism. Jadi di sini dimulai dari optimis dalam melakukan pelayanan di laboratorium. Nah, kita pindah mutu pelayanan prima. Yang pertama, mendahulukan kepentingan pelanggan. Itu pertama ya. Kemudian yang kedua, pelayanan dengan sepenuh hati. Kemudian yang ketiga, budaya pelayanan prima. Yang keempat, sikap pelayanan prima. Selanjutnya, sentuhan pribadi pelayanan. Dan keenam, pelayanan prima sesuai dengan pribadi prima. Jadi ada 6 di sini mutu pelayanan prima, yaitu mendahulukan kepentingan pelanggan. Kemudian pelayanan sepenuh hati. Jadi ramah ya, budaya pelayanan prima menjadi sebuah budaya untuk melakukan pelayanan. Kemudian sikap kita menjadi sikap yang menyebabkan pelayanan itu prima. Dan sentuhan pribadi, kemudian sikap empati terhadap pasien itu adalah hal yang penting. Dan pelayanan prima ini adalah dimulai dari pribadi individu yang prima. Nah, kita pindah ke perspektif pelayanan prima, pelayanan kesehatan. Pertama, pelanggan adalah raja. Karena tanpa pelanggan, maka matilah kita sebagai organisasi laboratorium yang melakukan pelayanan. Pelanggan adalah alasan keberadaan kita. Tanpa pelanggan, kita tidak ada dan tidak ada unit pelayanan laboratorium dan tidak ada kita mendapatkan honor atau gaji dari kita sebagai karyawan di laboratorium atau tidak mendapatkan uang dari si pemiliknya ya. Si pemilik ini tidak akan mendapatkan keuntungan atau laba dari usaha yang ia buat. Kemudian tanpa pelanggan kita tidak punya apa-apa. Jadi pelanggan itulah yang menentukan. Ini menjadi sebuah etos kerja bahwa inilah yang terjadi, bahwa kita harus benar-benar melayani pelanggan. Kemudian pelanggan kita lah yang menentukan bisnis kita. Jadi bisnis kita maju atau mundur atau berkembangnya ini ditentukan oleh pelanggan. Jadi pastinya berbasis pelanggan. Jika kita tidak memahami pelanggan, artinya kita tidak memahami bisnis kita. Artinya kita tahu di sini pelanggannya akhirnya banyak yang pindah atau lari ke tempat lain karena kita tidak memahami pelanggan. Jadi bisnis kita mungkin akan mengalami kemunduran hingga bangkrut ya. Oke, nah oleh sebab itu kita perlu melakukan perspektif tradisional dan perspektif pelayanan pelanggan. Jadi perspektif ini penting ya. Kita bisa melihat di sini perspektif tradisional itu yang di sebelah kiri, yang mana CEO, manajer, karyawan, pelanggan. Jadi di sini awalnya seperti ini ya.
Sekarang kita pindah ke pelangganlah yang utama, penyedia layanan, manajer CEO. Jadi maksudnya seperti ini ya. Kalau yang sebelah kanan, pelanggan yang banyak itu lebih bagus dengan minimal CEO, manajer, dan penyedia layanan. Jadi pastinya perspektifnya lebih bagus mengutamakan pelanggan. Kalau di sebelah kirinya itu mengutamakan CEO. Oke, kita pindah ya. Kita masuk ke prinsip-prinsip dasar pengembangan pelayanan prima. Yang pertama, pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan penerima layanan. Ini pasti ya, orientasinya memang kepada pelanggan menerima kepuasan dalam hal pelayanan. Yang kedua, perbaikan kualitas pelayanan yang berkesinambungan. Pastinya penting ya, kalau memang ada kerusakan atau kekurangan atau hal yang kurang bagus, tidak berkenan yang menjadi masukan oleh pelanggan, ini harus diperbaiki sehingga akan diperbaiki sehingga meningkat mutunya. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta. Jadi fakta ini maksudnya apa yang terjadi real di lapangan itu adalah harus kita ambil dan kita lihat, kemudian kita lakukan proses manajerialnya. Kemudian yang keempat, melibatkan dan memberdayakan sistem atau unsur organisasi secara menyeluruh. Ini pasti ya, karena satu kesatuan integral. Jadi di sini sebuah instalasi laboratorium melibatkan internalnya ya, mulai dari kepalanya, kemudian unit-unitnya berdasarkan struktur organisasi, kemudian sebagai petugasnya atau pekerjanya yang meliputi ATLM, kemudian administrasi hingga petugas kebersihan ya, serta yang eksternal yaitu yang lain-lain yang mengatur terkait dengan permodalan, terkait dengan arus-arus yang surat menyurat, dan juga pastinya alur pelayanan, dan mungkin di sini terkait dengan kebersihan dan lain-lainnya, sarana prasarana. Jadi secara menyeluruh. Yang 5, mengembangkan potensi daya pikir manusia. Jadi di sini penting potensinya dikembangkan mengenai daya pikir manusia, terutama yang terkait dengan pelayanan si individu, dengan misalnya memberikan pelatihan-pelatihan dalam hal pelayanan prima, kemudian customer care dan lain-lain. Yang keenam, kepemimpinan yang digerakkan oleh obsesi mutu pelayanan prima. Jadi penting di sini kepemimpinannya ya dalam hal menggerakkan pelayanan menuju pelayanan prima. Yang ketujuh, budaya organisasi dengan standar etik dan moral yang tinggi. Nah, ini pastinya etika profesi ya dan moral, sehingga melakukan pelayanan secara profesional. Ini menjadi sebuah budaya ya, yang menjadi sebuah kebiasaan, habit ya. Lalu kita pindah tadi mengenai itu ya, kita pindah ke kendalanya dalam pengembangan pelayanan prima. Ini kendalanya lumayan cukup banyak ya. Yang pertama, kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan. Ini penting dalam hal berkomitmen. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas. Jadi di sini manajemen kualitas lah yang penting. Oleh sebab itu dilakukanlah proses analisis dan membuat tim manajemen untuk kualitas pelayanan. Yang ketiga, ketidakmampuan merubah kultur dan perilaku. Ini paling sulit karena ini terkait dengan budaya, kultur, dan perilaku. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu sulit digeser. Mungkin menggesernya, mengubahnya dengan bantuan pelatihan atau dalam bentuk seminar-seminar, atau dengan refreshing ya, rolling perpindahan, dan pastinya regenerasi itu juga penting. Dengan tenaga yang baru itu lebih fresh, lebih mudah diatur ketimbang yang sudah lama. Kemudian kurang akuratnya perencanaan kualitas. Ini penting juga, artinya harus akurasinya diperhitungkan. Yang kelima, kurang efektifnya program pengembangan SDM. Jadi harus memperhitungkan efektivitasnya dalam perencanaan diklat SDM ya, agar SDM yang akan melayani pelayanan itu
memang efektif untuk digunakan dalam pelayanan. Yang enam, kemudian sistem dan struktur kelembagaan tidak kondusif. Ini penting supaya pelayanan itu lebih nyaman, perlunya suatu kelembagaan struktur ini yang kondusif sehingga menghasilkan suatu hasil pelayanan yang bermutu. Yang ketujuh, keterbatasan sumber-sumber. Ini tidak bisa dipungkiri ya, kalau memang ada keterbatasan, jadi ini adalah menjadi penghambat. Walaupun seperti itu, perlu juga alternatif pemecahannya dilakukan. Nah, kita pindah yang nomor 8. Lemahnya sistem intensif. Ya, insentif maksudnya, insentif. Insentif ini pemberian tambahan uang atau pemberian reward ya. Pemberian terutama masalah di sini terutama non finansial. Jadi ini penting, insentif ini terkait dengan prestasi kerja. 9, penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif. Nah, ini yang susah sekali ya, sistem manajemen kualitasnya. 10, berorientasi jangka panjang. Jadi pastinya kita harus memiliki orientasi jangka panjang juga ada, jangka menengah ada juga. Jadi ada 3 jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian yang 11, sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan. Jadi di sini penting juga, sistem informasi kinerja pelayanan harus dikembangkan, dan mungkin salah satunya yaitu dengan mempermudah proses pelayanan dengan misalnya menggunakan software misalnya yang lebih cepat dan lebih terintegrasi. Lalu nomor 12, lemahnya integritas aparatur. Integritas inilah yang paling penting dalam hal pelayanan, mulai menyeluruh, mulai dari tingkat atas sampai tingkat paling bawah di unit-unit pelayanan seperti unit instalasi laboratorium. Yang ke-13, berorientasi mempertahankan status quo. Nah, ini yang susah. Yang terakhir ini karena apa? Status quo dialah yang paling seperti itu ya, seperti ini ya. Supaya dalam hal status quo ini menyelesaikannya dengan cara melakukan proses perubahan atau proses yang namanya reformasi ya di bidang pelayanan prima secara birokrasi. Oke, kita pindah ke variabel pelayanan prima. Kita bisa melihat di sini antara strategi yang diambil itu dapat secara secara berkesinambungan terkait hubungannya dengan petugas dan klien ya, masyarakat. Ini penting ya, strategi ini harus kita tetapkan supaya dalam hal ini kita bekerja sesuai dengan SPM ya, standar pelayanan minimal atau kode etik dan profesionalisme bagi si petugas. Tapi bagi masyarakat mungkin berbeda. Nah, di sini strateginya keikhlasan bekerja itu penting, ketulusan melayani, keunggulan pengalaman, kecerdasan dan semangat. Jadi di sini yang diinginkan oleh masyarakat itu kepuasan di atas rata-rata, yaitu customer satisfaction ya, satisfaction di sini. Karena di sini nanti terkait dengan upaya pihak manajemen dalam hal di sini di laboratorium medik menghalangi atau melawan dari pesaing yang mungkin lebih baik atau kurang baik atau setara ya terkait dengan pelayanan lab. Karena di sini penting pesaing ini akan menjadi indikator untuk berinovasi dalam pelayanan prima yang lebih baik. Nah, kita terkait dengan strategi, jadi kunci strateginya pertama adalah kemitraan, jadi melakukan kemitraan. Yang kedua, pelayanan terbaik dari pesaing ya, ini penting juga. Kemudian yang ketiga, komitmen kepuasan itu juga penting. Kemudian penanganan keluhan yang efisien dan efektif, ini juga penting juga strateginya. Kemudian pemenuhan kebutuhan sejak awal dan setiap saat, ini sangat penting juga. Lalu bekerja secara benar, dan terakhir sesuatu yang bisa membahagiakan. Ini adalah strategi-strategi untuk mendapatkan pelayanan prima yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan hasil pelayanan prima? Hasil pelayanan prima ini pertama yang diinginkan yaitu terwujudnya kepuasan total pelanggan, customer satisfaction. Ini yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kedua,
Meningkatnya loyalitas pelanggan atau masyarakat. Dia loyal sehingga dia tidak ingin berpindah lagi ke tempat lain dalam hal pelayanan laboratorium. Kemudian meningkatkan penjualan produk atau jasa. Dengan demikian maka produk-produk yang kita jual itu akan meningkat dan bervariasi dengan pemeriksaannya. Misalnya pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan yang lain ya. Misalnya kita hanya mengandalkan pemeriksaan yang biasa-biasa saja itu tidak bagus. Jadi kita tambahkan paket-paket lain sehingga peningkatan penjualan dari produk tadi atau jasa laboratorium. Terakhir, meningkatkan pendapatan pastinya perusahaan atau daerah. Jadi di sini meningkatlah pendapatan sehingga pundi-pundi keuangan akan banyak dihasilkan oleh produk hasil dari pelayanan prima dari laboratorium tersebut. Oke ya, bagaimana sikap pelayanan prima? Nah, ini penting dalam hal pelayanan prima, yaitu passionate, yaitu sangat bergairah, bersemangat, antusias dalam melakukan pelayanan. Yang kedua, progresif, yaitu maju. Kemudian proaktif, tidak menunggu, jadi aktif dalam melakukan kegiatan sebelum pasien mengutarakan keluhan yang memang dia dapatkan. Kemudian positif, yaitu positive thinking di sini, berpikir positif, tidak curiga atau khawatir. Kemudian from, yaitu sigap dan segera bertindak. Lalu patience, yaitu sabar. Jadi dalam melakukan pelayanan itu sabar terhadap sikap atau perilaku dari customer yang kurang nyaman, ya kan, atau berbelit-belit atau memang terlalu banyak bertanya misalnya. Kemudian proporsional, tidak mengada-ngada. Ini penting sekali ini kuncinya ya. Kemudian punktual, ini tepat waktu. Jadi sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal laboratorium SPM ya. Nah, itu nanti kita bahas mengenai standar pelayanan minimal dalam pelayanan mutu pelayanan. Nah, terakhir layanan prima melalui konsep pribadi prima. Ini penting juga ya. Pertama, dalam hal tersebut komponen-komponennya tampil ramah, kemudian tampil sopan, tampil yakin, ya kan? Tampil rapi, kemudian tampil ceria, kemudian senang memaafkan, lalu senang belajar pada orang lain. Dan terakhir pastinya senang menyenangkan orang lain. Jadi adalah dari komponen-komponen ini adalah konsep pribadi prima dalam melakukan pelayanan prima di laboratorium. Oke ya, itu saja teman-teman mengenai manajemen pelayanan prima. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang belajar atau sedang menyimak mengenai pelayanan prima. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan pastinya teman-teman nanti bisa menerapkannya di unit pelayanan laboratorium masing-masing sesuai dengan tugas pokok bekerja di laboratorium. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.